Halo teman-teman semuanya, ini adalah materi bonus mengenai meal planner dan juga belanja mingguan. Nah, kemarin teman-teman kan sudah belajar tuh gimana sih caranya kita untuk membuat manajemen rekening kita. Jadi dikelola rekeningnya dari mulai rekening gaji atau pemasukan, kemudian didistribusikan ke rekening sesuai dengan peruntukannya. Gaya pengelolaan pembagian rekening dalam keluarganya silahkan disesuaikan sama hasil kesepakatan teman-teman sama pasangan. Nah, biasanya kan seperti ini ya, jadi misalnya pas gajian langsung didistribusikan. Nah, age of money di rekening kita untuk hal yang wajib biasanya sih sangat cepet ya, jadi pas gajian tuh langsung nggak nyampe 5 hari ataupun seminggu udah pada dibayar-bayarin gitu, karena kita tahu kalau misalkan terlambat takutnya nggak kebayar. Nah, tapi untuk rekening yang operasional, terutama untuk yang makanan, itu age of money-nya itu panjang banget. Misalnya ya dari 1 bulan ke bulan berikutnya sampai dengan itu gajian. Kalau kita gambarkan itu seperti ini age money-nya, jadi tanggal gajian, terus abis itu transfer. Nah, buat operasional tuh yang warna kuning ini lumayan panjang. Nah, ini satu cycle ini sebutannya satu cycle budgeting kalau misalkan teman-teman emang punya penghasilan yang rutin. Nah, yuk ingat-ingat, biasanya sih karena age of money-nya panjang banget, kemudian juga itu berlaku sampai dengan kita ketemu gajian lagi. Nah, biasanya yang paling sering ada bocor-bocor dan juga ngepas banget di akhir bulan yaitu pos makanan. Kita ingat-ingat lagi, banyak bocor halus, niatnya masak tapi bingung mau masak apa, yang ujung-ujungnya tuh udah ketahuan jam 11:30 maunya ya food delivery. Kemudian niat coba bahan masakan baru, misalnya kayak beli whipped cream atau apa yang kemasannya itu besar, padahal misalnya kepakainya cuma sedikit. Pas kita simpen dicek lagi, aduh keburu kadaluarsa. Jadi sering banget pernah menemukan seperti itu. Habis itu tergiur promo atau cashback jajan minuman kekinian yang sebenarnya kalau di total sih bisa lumayan ya, bisa dapat 1 atau 2 gram emas gitu. Nah, kalau saya sendiri biasanya untuk bisa menghemat makanan ini, saya bagi ke dalam 3 kategori budget seperti ini. Jadi yang wajib masak atau wajib beli jadi. Jadi yang beli jadi tapi sewajarnya seperti itu. Namun wajib memang harus dikeluarkan kebutuhan. Harganya relatif terjangkau seperti halnya masak. Biasanya sih saya kalau misalkan agak-agak ribet, misalnya kayak masak rendang kan ribet banget ya, padahal di rumah kan cuma ada berdua yang suka rendang. Akhirnya yang rendang itu biasanya beli jadi, sayurnya mungkin masak sendiri di rumah, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah masak yang senang-senang. Nah, untuk yang wajib memasak dan beli jadi ini, itu masuk di kategori rutin rumah tangga, jadi memang itu harus dikeluarkan. Sedangkan yang senang-senang itu kan nice to have, kalau pas lagi ada kelebihan, kelonggaran, boleh banget untuk dipakai. Termasuk juga kalau misalnya pengen makan di restoran ketika weekend untuk bonding keluarga, why not kan kalau misalkan ada budgetnya. Nah, kenapa budget makanan penting? Porsi pos makanan yang tidak dikelola bisa jadi bengkak dan bocor halus di keuangan kita. Dengan merencanakan proses makan, jadi kayak ada meal plan dan meal preparation, sebetulnya proses memasak itu bisa jadi lebih cepat teman-teman. Dan kalau misalnya kita udah bikin menu untuk 1 minggu, itu bisa menghindari impulse buying karena lapar mata, karena kita udah tahu, nggak bingung lagi besok mau makan apa dan masak apa. Menghindari membeli bahan makanan yang berlebih karena kulkas tuh selalu dicek stoknya kayak gitu. Nah, manfaatnya tentu kita bisa meminimalisir frekuensi belanja bulanan, karena biasanya kalau pakai meal plan itu belanjanya ya udah seminggu sekali aja sesuai dengan daya tahan si sayurnya tersebut. Kemudian anggaran dan makan untuk makan jadi terkendali karena udah ada budget dan juga jadwalnya. Proses masak to be honest jadi lebih simple. Jadi ini
mitos yang harus dipecahkan bahwa orang yang meal plan itu orang yang suka di dapur, padahal enggak. Justru dengan meal plan itu ya orangnya jadi tahu masaknya jadi cepet banget karena udah dipotong-potong misalkan selagi awal kayak gitu. Menghemat tempat penyimpanan karena tidak menimbun bahan masakan yang terlalu lama, juga menjaga variasi menu agar lebih beragam. Nah, teknik meal plan dan food preparation itu seperti apa sih? Jadi pastikan kulkasnya selalu bersih ya, jaga selalu kebersihannya, dan kemudian diusahakan untuk pakai wadah transparan seperti ini. Wadahnya transparan, kelihatan bahwa itu isinya apa, dan gunakan tisu yang khusus makanan seperti itu, yang tanpa bau dan juga memang khusus makanan, nggak menempel kayak gitu. Jadi untuk sayur-sayur yang udah dipotong nggak apa-apa, jangan dulu dicuci karena kalau dicuci biasanya mengandung air dan itu bisa menyebabkan cepat busuk kayak gitu. Jadi jangan dicuci tapi disimpan di dalam wadah yang kedap udara seperti ini. Nah, ini teman-teman sebetulnya materinya bisa dibaca aja seperti bagaimana sih cara menyimpan daging sapi, kemudian seafood seperti itu. Nah, tekniknya juga tadi masih sama ya. Kemudian untuk sayuran bisa dimasukkan ke dalam wadah per resep masakan. Misalnya bisa langsung kita bikin satu menu capcay, jadi langsung brus kayak gitu, ataupun bisa dipisah berdasarkan jenisnya. Silahkan mana aja yang menurut teman-teman cocok untuk teman-teman. Nah, ini pun sebetulnya bisa dibaca waktu tahan dalam freezer. Seperti sayur, makanan, sebetulnya kalau dalam freezer lumayan kuat ya. Kemudian kue-kue, tapi sebaiknya memang tidak terlalu lama juga. Nah, ini untuk yang di bawah gitu, yang di bawah itu sebetulnya jangan terlalu lama. Kalau saya sih biasanya rata-rata 1 minggu. Ini adalah kulkas saya, walaupun memang nggak terlalu rapi dan nggak terlalu besar, tapi biasanya udah cukup gitu. Nah, kemudian ini trik yang lainnya yaitu menyiapkan bumbu dasar. Teman-teman buat yang hobi masak dan masaknya emang agak sering, mungkin menyiapkan bumbu dasar itu bisa menghemat waktu banget. Seperti itu, ini pun bisa dibaca. Nah, kalau saya biasanya lebih suka yang fresh karena sebetulnya masaknya juga yang sederhana-sederhana. Tapi ini balik lagi tergantung teman-teman dan tergantung kebutuhannya. Nah, teknik meal plan sendiri seperti apa sih? Nah, teman-teman biasanya di hari Minggu mungkin ya, enaknya kita nge-plan nih, bikin plan seminggu yang akan datang tuh kita ngapain aja, sesuaikan sama kegiatan kita. Misalnya kita dalam 1 minggu ada 2 hari ke kantor, 3 hari di rumah seperti itu. Nah, ditulis aja kalau WFH atau WFO. Kalau WFO mungkin enaknya masak, atau WFH enaknya masak, WFO enaknya beli jadi tapi ada uang transport, sehingga kita bisa tulis kira-kira budget mingguannya berapa. Seperti ini, kalau budget masak mungkin 70.000 per hari ya buat masak, atau 100.000 misalkan di jumlah. Kemudian kalau beli berapa, misalkan kalau beli 100.000 bisa seperti itu, maka total budget mingguannya seperti ini. Kemudian membuat database masakan sesuai jenis bahan dasar. Nah, ini pun akan membantu kita untuk menentukan variasi menu. Jadi bikin nih yang bahan dasarnya daging, ikan, ayam, sayur, dan tambahan lainnya. Teman-teman, ini itu sangat membantu kalau kita punya database gini yang kemudian yang bisa kita masak. Jangan nulis yang sesuatu yang nggak bisa kita masak, ya daging rendang kita nggak bisa masak rendang, jangan ditulis kayak gitu. Jadi cukup beli aja. Nah, tapi boleh juga sih ditulis hanya dengan warna yang berbeda, sehingga ketika kita milih hari Senin menunya rendang, berarti kita udah tahu, oh berarti rendangnya rendang beli kayak gitu. Nah, ditulis ya per bahan baku seperti ini. Abis itu bikin kombinasinya setiap hari. Jadi kayak sayurnya apa, lauk utamanya apa, lauk tambahannya apa, buahnya apa. Misalkan sayurnya ambil dari kolom yang ke-1 atau baris ke-1, dagingnya ambil baris yang ke-5 misalkan, terus kemudian lauk tambahannya ambil baris yang ke-2, dan buahnya ambil dari baris yang selanjutnya, seperti itu. Nah, kemudian ya tinggal di sini digabung-gabungin tadi itemnya, Senin apa, Selasa apa, Rabu apa, Kamis apa. Kemudian list deh belanja mingguannya seperti apa, seperti itu.
Nah, salah satu manfaat yang paling banget saya rasakan ketika saya bisa masak dari rumah, makanan yang enak ala resto gitu, ternyata jauh lebih hemat banget gitu. Kita kayak mengeluarkan uang 20%-nya aja dari kalau misalnya kita harus beli dari luar ataupun ke restoran. Contohnya kayak bibimbap ala-ala, kayak daging, beli daging slice aja yang bisa dipakai untuk beberapa kali masak. Habis itu wortel, toge, bayam itu kan relatif terjangkau ya, sehingga satu porsinya bisa 26.000. Padahal kalau kita beli misalnya di restoran Korea bisa berapa. Kemudian baked salmon, mungkin ini agak-agak costly karena salmon lumayan ya, tapi kalau bisa masak sendiri dari rumah, why not? Bahkan kita juga bisa jauh lebih hemat seperti ini. Nah teman-teman, lesson learn-nya, jadi harapannya kita bisa lebih teratur dan terjadwal. Ini pun menjadi pengingat saya karena terkadang semangatnya naik turun, tapi diusahakan untuk dijaga. Terus kemudian tidak impulsif karena semua udah ada anggarannya, dan sesekali boleh dong makan di luar dan selalu dimasukkan ke dalam anggaran ya. Sesuaikan budget makanan dengan keuanganmu. Kalau misalkan pas masih tinggal berdua sama suami istri aja dan dirasa bahwa beli jadi itu bahkan lebih hemat dan lebih simpel, ya nggak apa-apa. Ini tidak ada tidak ada suatu kewajiban yang harus seperti itu ya. Jadi yang penting ya gizinya terpenuhi, kemudian juga kita bisa hidup dengan normal dan sehat. Nah, dengan meal plan, bentuk upaya agar kita bisa lebih disiplin dan bijak dalam membelanjakan uang yang padahal mungkin dianggap kecil, tapi ternyata lama-lama bisa jadi bukit seperti itu. Oke teman-teman, ini materi bonus, semoga bermanfaat.